Oke, Assalamualaikum pagi Bu. Selamat siang Siang, Bu. semuanya. Bu. Selamat pagi Bu. Assalamualaikum. Pagi, Siang, Bu. Waalaikumsalam. Ketemu lagi ya. Wah, Iya, ini Bu. rambutnya kenapa gondrong? Ada Wahyu, Raffi, Jaidan tuh rambut kamu udah gondrong banget. Iya, Bu. 3 bulan nggak potong, Bu. Iyalah, takut ya? Masih takut ya? Ini yang rambutnya panjang banget tuh, Bu. Iya, makanya lihat cantik kan dia, si Raffi cantik kan? Oh, si Irfan juga sama poninya udah. Tidak, Wahyu masih rapi. Salsa, Marsavita, Fadia, Kathleen ketemu lagi, Fania ketemu lagi, Lutfia, siapa Janet? Nggak ada sinergi celestialnya, jadi efektifnya ya nggak secepat itu. Sudah 25, kita mulai aja ya. Iya, boleh Bu. Nah, Ayo. karena Ibu udah dari tadi udah panas nih laptop, udah 2 kali Zoom, takutnya di tengah jalan macet. Kita mulai. Nanti kalau umpamanya ada jeda waktu, itu penambahan waktu ya, kamu jangan kabur dulu ya. Kayak anak-anak tadi pas jeda waktu, mereka udah nggak ada. Ya, karena kita tambahkan waktu. Oke, kita mulai. Nanti Ibu lihat. Udah isi absen ya? Udah isi absen ya? Oh, itu diisi absennya, Bu, yang di Google Form itu. Isi Google Form. Bentar, Bu. Itu isinya sekali doang kan, nggak usah berkali-kali kan? Sekali aja. Kalau double-double nanti kebanyakan. Sampai ada siswa 58 orang kemarin Ibu lihat. Buset deh. Iya, Kirain karena besoknya harus double-double. isi lagi, kirain. Nggak gitu. Iya, Bu. Udah kemarin ya. Ya. Kelihatan nggak PowerPoint Ibu? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Bisa tinggal pindah dulu. Kita mulai. Oke. Tapi kayaknya dia bakal kalah. Ya, biarkan kamu manfaatkan waktu karena kamu juga sudah lelah. Hari ini ada yang Google Meet atau Zoom sebelum Ibu? IPA 6? Ada yang nge-Zoom sama Google Meet nggak hari ini? Nggak ada, Bu. Oh, nggak ada, yaudah. Namanya kamu masih bisa konsentrasi di Ibu ya. Tahu lah kalau ultinya kayak gimana. Oke, dah. Mic-nya kamu matikan dulu. Kang, mic-nya kamu matikan dulu. Dah, sekarang Ibu dulu yang bicara, nanti kamu harus banyak bertanya ya. Kita langsung. Kompetisi dasar kita 3.1. Hai, yang masih bicara. Menganalisis upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa antara lain PKI Madiun, DITII, APRA, Andi Ajis, RMS, PRRI, Permesta, G30S, PKI. IPA 6, kalau tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya ketika kurikulum 2013, ini adalah tugas kamu. Tugas kamu di kelas yang berbicara secara kelompok. Tapi karena keadaan tidak memungkinkan kamu berkelompok, kamu mengumpulkan tugas bareng-bareng teman, nanti terjadi klaster baru, makanya akhirnya Ibu aja yang bicara. Tapi konsekuensinya, kamu harus dengarkan. Ngantuk nggak ngantuk ini harus bisa. 8 peristiwa dari 1 kompetensi dasar. Siap ya? Siap? Kalau Ibu... Buka-buka, siap nggak? Siap, Ibu, siap. Siap. Ya, siap. Siap, Bu. Siap, Bu. Oke, yang pernah diajar Ibu dengarkan. KKM kita nggak banyak-banyak. Ini mudah sekali dimengerti. KKM kita 95 saja ya. Siap ya? Supaya di ijazah kamu, di rapot kamu ketika kamu sudah kelas 12, nilainya bagus. Jadi nggak usahlah banyak-banyak, cukup 95 saja. Bismillah, kita mulai ya. Pengertian disintegrasi. Disintegrasi merupakan situasi yang tidak adanya persatuan serta kesatuan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Disintegrasi itu adalah lawan dari integrasi yang mempunyai pandangan persatuan serta juga kesatuan. Kalau integrasi persatuan, kalau disintegrasi terjadi perpecahan. Apa yang menyebabkan perpecahan itu nanti kamu akan menyimpulkan, oh ternyata orang-orang yang melakukan disintegrasi adalah orang-orang yang kecewa, yang tidak satu paham. Bahkan nanti kamu akan melihat tokoh-tokoh yang tadinya pahlawan, kemudian memberontak kepada
Soekarno. Ya, Ibu terlalu cepat ya, jadi Ibu sedikit melambatkan. Kita lihat gangguan keamanannya ya, yang akhirnya awalnya ini adalah tugas kalian. Kamu masih ingat ketika kita mempertahankan kemerdekaan, kita merdeka 17 Agustus 45, ternyata kita tidak begitu saja langsung menikmati kemerdekaan, ya enggak? Kita langsung mempertahankan kemerdekaan karena sekutu datangnya sekutu itu membawa tentara NICA, Netherlands Indies Civil Administration, yang mengacak-ngacak Indonesia dengan garis demarkasinya Van Mook. Indonesia terpecah belah, tidak menjadi kesatuan kembali. Nah, ketika kita sedang berjuang menegakkan persatuan atau NKRI, ternyata kita dirongrong oleh saudara kita sendiri. Soekarno pernah ngomong, kita sekarang punya musuh yang nyata. Siapa musuh yang nyata? Penjajah. Kulitnya beda dengan kita putih. Tapi suatu saat kita akan punya musuh yang sama kulitnya dengan kita, yaitu saudara kita sendiri. Dan apa yang dikatakan Soekarno betul. Terjadi gangguan keamanan yang dilakukan oleh saudara kita sendiri, sahabat kita sendiri, teman kita sendiri. Dan ini terbagi menjadi 3 kelompok. Camkan ya, karena habis ini kita adakan post test. Ngantuknya kalian bisa diukur dengan mendapatkan nilai bagus atau tidak di post test. Ibu hanya akan memberikan 25 pertanyaan saja dari materi ini. PG, gampang, yang harus kamu bisa jawab. Oke, tajamkan pendengaran dan mata kamu. Yang pertama, disintegrasi kelompok awal berdasarkan ideologi. PKI Madiun, DITII, G30S. PKI Madiun menginginkan Indonesia berubah dari Pancasila menjadi komunis. Kemudian DITII menginginkan Indonesia Pancasila menjadi berbasis Islam. G30S PKI menginginkan fundamental, perubahan Pancasila menjadi komunis. 2, berdasarkan kepentingan diri sendiri dan kelompok. Ada Angkatan Perang Ratu Adil, ada Republik Maluku Selatan, ada Andi Ajis. IPA 6, lihat yang nomor 2. Nomor 2 ini Raffi, ini sering dikenal dengan nama bom waktu Belanda. Bom waktu Belanda kenapa? Belanda masih ingin di Indonesia. Makanya dia meneror, membujuk orang-orang Indonesia, akhirnya antipati kepada pemerintahan yang sah. APRA, Republik Maluku Selatan, Andi Ajis, itu adalah skenario Belanda yang masih menginginkan dia tetap di Indonesia. Paham ya? Udah siang ya? 3. Berkaitan dengan perbedaan sistem pemerintahan, yaitu pemerintahan revolusioner Republik Indonesia dan perjuangan rakyat semesta. IPA 6, yang nomor 3 ini yang paling susah diberantas oleh pemerintahan kita. Kenapa? Karena yang membelot, yang melakukan gangguan keamanan adalah tokoh-tokoh yang benar-benar dulu adalah pejuang. Post-test dimulai. Pre-test dimulai. Masih ingat TM? Waktu kelas 11 sama Pak Oji, ada seorang tokoh Reina yang bernama Safrudin Prawira Negara. Siapa dia? Siapa yang mau jawab? Masih ingat nggak? Safrudin Prawira Negara. Siapa dia? Hai, kelas 11. Pengganti sementara ya, Bu ya? Pengganti sementara. Waktu di mana? Waktu... Ini Irfan ya? Tinggi. Ya, pengganti sementara apa? Kapan? Ketika agresi... betul, ketika militer. Agresi militer kedua, Soekarno dibuang. Nah, akhirnya Soekarno mendirikan negara darurat PDRI ya. Ditunjuklah sebagai presiden sementaranya adalah Safrudin Prawira Negara yang dulu juga pernah menjadi menteri ekonominya.
Nah, ternyata apa? Pada tahun 1958 dia melakukan pemberontakan kepada Soekarno. Coba, seorang Safrudin Prawira Negara melakukan pemberontakan karena apa? Kecewa. Ada tokoh yang bernama Burhanuddin Harahapredna. Dia ini adalah yang pertama kali bisa melakukan pemilu di Indonesia. Dia juga memberontak ke Soekarno. Kenapa? Karena kecewa. Sedikit paham? Kamu bisa membedakan ya? Yang ideologi yang mana? Yang kelompok yang bagaimana? Yang perbedaan sistem pemerintahan yang gimana? Bisa slide berikutnya, Brian? Tania? Andrea? Slide berikutnya kalau belum ada pertanyaan. Nah, gangguan yang pertama adalah yang dikenal dengan nama PKI Madiun. 18 September 48. Kamu lihat pojok kiri Ibu. Itu ada gambar Palu Arit. Khas lambang PKI. Ini benderanya. Palu Arit. Kemudian ada di situ kamu baca Muso ya. Munawar Muso. Dan yang temannya adalah Amir Syarif Udin. Pada waktu itu yang Perdana Menterinya adalah Amir Syarifuddin atau Kabinet Syarifuddin. Yang atas sana itu sedang kampanye, yang bawah itu adalah tahun 1966 ketika Soeharto sedang melakukan berling, bersih lingkungan dari PKI. Kalau kamu tahun 1966 udah hidup, kamu nggak ngerti apa-apa tentang PKI, tapi kamu hidup satu RT dengan RT-nya PKI, nah kamu juga digiring karena kamu sudah kena kontaminasi PKI. Jelas? Ya. Susah ya Pak buka tutup itunya. Jelas, Ibu. Sip. Dah, sekarang ditanyakan. Apa sih yang melatar belakangi dari PKI Madiun? Latar belakangnya adalah perjanjian Renville. Sok tarik napas dulu. Sambil mengingat-ingat. Apa sih itu perjanjian Renville? Boleh ada yang ngomong. Supaya nggak ngantuk, boleh ada yang bicara. Apa itu perjanjian Renville? Hai, boleh dibuka mic-nya yang mau ngomong. Andrea? Siapa nih yang mau ngomong? Wilayah Indonesia jadi sempit, Bu. Sip, wilayah Indonesia jadi sempit, benar. Mana saja yang diakui menjadi wilayah Indonesia? Jawa Tengah. Sumatera, Madura. Jawa Tengah, mana? Sumatera dan? Madura. Bukan. Dengan DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya, Dengarkan, pinter. Tadi, kelas-kelas tadi, lupa. Ternyata kamu masih bisa menjawab. Mereka hanya, tadi ngomong hanya dipersempit, Bu. Tapi kamu spesifik dipersempitnya itu. Betul. Dengarkan. Sebelum perjanjian Renville kan ada perjanjian Linggarjati ya. Indonesia diakui menjadi 3 bagian. Mana? Jawa, Madura, Sumatera. Nah, ini juga sudah membuat polemik bagi bangsa Indonesia. Akhirnya PBB turun tangan. Untuk tidak merugikan bangsa Indonesia, PBB dan Amerika Serikat sebagai penengah turun tangan. Ingin memperbaiki keadaan Indonesia. Diadakanlah perjanjian di atas geladak kapal milik Inggris Renville yang sedang berlabuh di Tanjung Priok. Hasilnya apa? Hasilnya ternyata mengecewakan bangsa Indonesia. Yang tadinya Sumatera, Jawa, Madura, hanya Jawa Tengah doang. Kemudian Sumatera tok. Jadi Jawa dan Madura lainnya, Jawa Barat dan Jawa Timur itu sama sekali enggak. Nah, kabinet pada waktu itu pimpinan Amir Syarifuddin tidak populer lagi. Masyarakat menganggap Amir Syarifuddin tidak bisa menegakkan NKRI. Mereka kecewa. Akhirnya jatuhlah kabinet Amir Syarifuddin. Diganti Hatta menuju ke Republik Indonesia Serikat. Ulangi lagi ya. Apa yang menyebabkan pemberontakan PKI? Karena perjanjian Renville. Masyarakat kecewa terhadap Amir. Amir akhirnya jatuh. Dan akhirnya Amir tidak menjadi pimpinan kabinet. Akhirnya dia kerjasama dengan PKI. Lutfia, jelas?
Mas, Bu. Sip. Pokoknya kamu tidak diam ya, kamu boleh bertanya ya. Sambil menyimak, kamu boleh bertanya. Mana nanti yang nggak paham? Dah, kita lihat. Sebelum kita jauh ke gerakan PKI Madiun, kita harus tahu dulu asal-usulnya Marxis komunis di Indonesia. Nah, sekarang lemparkan jauh-jauh ingatan kamu ketika pergerakan nasional. Ada SI, ada BU, ada Indisi Partis, ada GAPI dan lain sebagainya. Nah, PKI pertama kali di Indonesia dikenalkan oleh seorang Belanda yang bernama Snevely. Dia memiliki faham Marxis. Siapa Marxis? Itu adalah buah pikiran dari seorang tokoh yang bernama Karl Marx. Jadi orang yang mengikutinya mengenalkan dirinya sebagai Marxisme. Nah, Snevely akhirnya keluar dari Belanda. Karena di Belanda ajaran Marxis sudah tidak disenangi, tidak populer. Datanglah ke Indonesia, dia mendirikan cikal bakal PKI, ISDV, International Socialist Democratic Vereniging, tahun 1914. Masih ingat ya? Waktu pergerakan nasional ya? Jadi cikal bakal PKI itu ini. Nah, kemudian karena hanya sedikit anggotanya, akhirnya si Snevely ini mengajak Semaun dan Nyoto yang sudah menjadi anggota Syarikat Islam, berdiri 1912. Nah, SI adalah partai pada waktu itu partai terbesar. Kalau Marxis masuk ke sini, pasti akan berkembang. Dan akhirnya berkembang betul, kemudian akhirnya pecah. SI yang berhaluan komunis, itu SI Merah, pimpinan Semaun dan Nyoto, dan SI yang pure, murni, adalah SI-nya Hos Cokro Aminoto dan Abdul Muiz. Ulangi lagi ya. Marxis akhirnya berkembang di Indonesia. Dengarkan, Marxis, sosialis, komunis. Akhirnya berkembang di Indonesia. 3 faham ini kamu sudah paham belum? Neng? Kamu paham nggak paham sosialis, Marxis, komunis? Kok sampai di Indonesia dan ditolak oleh SI. Padahal tujuannya untuk memperbesar, untuk mensejahterakan golongan buruh dan golongan tani yang dianggap golongan bawah atau proletar. Janet, Jidan, pernah dengar Marxis? Di PKN nggak ya? Belum ya? Belum sampai ke sana ya? Belum. Oke, kalau belum nggak apa-apa. Tapi nanti sambil tanyakan ya. Ini, kita lihat. ISDV tahun 1920 berubah namanya menjadi PKI, Partai Komunis Indonesia. Tahun 2627 mereka memberontak ke pemerintahan Hindia Belanda dengan cara melakukan pemogokan. Dan sejak tahun 1927 akhirnya oleh Belanda dijegal. Tidak boleh ada PKI di Indonesia. Muncul lagi tahun 1948 ketika Musso datang dari Uni Soviet. Tadi kamu sudah berkenalan dengan Musso yang di sebelah kiri pojok. Nah ya, disimpulkan pada awalnya ISDV PKI itu untuk mengusir penjajah Belanda. Bersama-sama SI, bersama-sama politik yang lain, partai politik yang lain mengusir Belanda. Tapi kemudian divakumkan oleh Belanda, baru muncul kembali ketika Musso datang ke Indonesia. Dan Musso melihat kegalauan dari Amir Syarifuddin, didekati, kerjasama, dan akan mendirikan Republik Indonesia Soviet yang berhaluan komunis, yang akan merubah Pancasila. Paham? Paham, Ibu. Tapi kamu sambil tanya loh ya, jangan paham-paham aja. Karena ini dasar nanti untuk menuju ke materi-materi berikutnya. Dah, tadi Amir Syarifuddin yang sedang galau, akhirnya untuk merebut kembali kedudukannya, pada tanggal 28 Juni 48, Amir Syarifuddin membentuk FDR, Front Demokrasi Rakyat.
Untuk memperkuat basis massa, FDR sendiri terdiri dari Partai Sosialis Indonesia, PKI, Pesindo, PBI, SAR, BUPRI, dan kemudian setelah terbentuk FDR, membentuk organisasi kaum petani dan boneng. Di situ kamu bacanya PKI ilegal ya. PSI, PKI ilegal. Nanti kamu boleh tanya, kenapa disebut ilegal? Nah, sampai sini. Nih, udah sampai Amir Syarifuddin kecewa, kerjasama dengan Musso yang pulang dari Soviet. Ada pertanyaan dengan tokoh Musso? Ada pertanyaan kenapa kok pilihannya komunis? Musso itu orang Ya, orang Indonesia. Apa bukan? orang Indonesia apa bukan, Bu? Musonya? Oke, Musso itu orang mana? Kita lihat ya. Ibu cerita dikit ya. Kamu boleh punya modal 2. Nggak apa-apa lah kamu ngunyah permen karet untuk ngantuk. Supaya nggak ngantuk. Atau kamu bekal korek api untuk menyanggah mata kamu, kelopak mata kamu supaya bisa melototin ibu. Kita lihat. Musso. Nama aslinya adalah Munawar Musso. Kadang ada pernah yang menyebutkan, tapi ini nggak tahu kabar betul apa atau tidak. Musso sendiri berasal dari kata mulut Soviet. Apa fungsi mulut? Sebagai informan ya. Oke, karena betul, karena untuk propaganda, karena Musso paham sekali dengan komunis, makanya dia ditugaskan oleh Soviet untuk menebarkan komunis dimanapun dia berada. Jadi dia adalah orangnya Soviet, orang Indonesia tapi yang menjadi kaki tangannya Soviet. Ditanyakan? Siapakah itu Musso? Musso adalah orang Indonesia yang pernah belajar di Soviet dan kemudian ditugaskan untuk menyebarkan paham komunis dimanapun Musso berada. Makanya akhirnya kawan-kawannya menyebut si Munawir itu adalah Musso. Mulutnya Soviet. Karena dia pandai berpropaganda untuk mengkomuniskan negara manapun, terutama negaranya dia adalah Indonesia. Jelas? Jadi orang Indonesia ya. Kamu tanya lagi, kok mau-maunya si Musso? Ya enggak? Kok mau-maunya dia jadi spionas bahkan informan? Dengarkan. Tahun 1945 dunia sedang perang dingin. Pernah dengar? Perang dingin. Perang Dunia II selesai tahun 1945. Sip. Tahun 1945, Perang Dunia II berakhir. Dimenangkan oleh siapa? Oleh sekutu. Siapa itu sekutu? Dengarkan. Sekutu itu Amerika Serikat, Uni Soviet, Perancis, Inggris, dan negara-negara Eropa Barat. Itu sekutu. Nah, menang. Muncul 2 tokoh yang merasakan dirinya adik kuasa, adidaya. Kata Uni Soviet, kalau nggak ada saya nih, negara atau dunia hancur. Sama, kalau nggak ada saya nih, kata Amerika, apa jadinya dunia? Jadi mereka memposisikan dirinya negara adidaya. Dan ternyata mereka yang sombong ini memiliki ideologi yang berbeda. Satu kapitalis liberalis, satu komunis. Akhirnya dua-duanya ingin menguasai dunia. Muncullah perang dingin. Mencari kaderisasi yang bisa mengajarkan paham mereka masing-masing. Uni Soviet di Indonesia ketemulah dengan tokoh yang bernama Munawar. Dibeasiswakan, disekolahkan di sana, dipulangkan kembali ke Indonesia supaya bisa mengkomuniskan Indonesia sehingga kawannya Uni Soviet lebih banyak daripada Amerika. Itu namanya perang dingin. Dibantu terus supaya Indonesia berdiri, nanti kalau melalui Musso akan dibantu terus oleh Uni Soviet. Jelas siapa itu Musso? Kenapa dia mau? Jelas Ibu. Jelas, Ibu. Ya, karena pada waktu sedang perang dingin. Ada pertanyaan lagi sebelum Ibu buka slide?
Ada pertanyaan? Bu, Nah, kenapa? Tar dulu, karena di layar ibu semua Kak nggak begitu kelihatan, anak-anak sambil nanya sambil ngomong siapa nama kamu. Siapa yang mau nanya? Janet, Ibu Janet mau nanya. Gimana? Kan Muso itu ketua umum PKI, Bu. Nah, PKI kan nggak nyampe di PKI Madiun doang kan. Nah, itu sebenarnya nyambung nggak sih, Bu? Dengan yang mana? Dengan yang 65? Dan pergerakan PKI selanjutnya. Nggak cuma 65 doang. Oke, gini ya. Muso kan ketua umum dari PKI tahun 1948 ya. Ada sangkut pautannya dengan yang 65? Ada. Kita lihat. Kamu bertanya udah jauh ke depan, jadi langsung aja diterangkan ya. Jadi gini Janet, ketika akhirnya si Muso ini mengacak-ngacak Indonesia, kemudian akhirnya didor oleh tentara Indonesia. Nah, ada kader-kader Muso yang bisa selamat. Kader-kader PKI yang bisa selamat. Dia adalah DN Aidit dan Nyono. Pernah dengar DN Aidit? pernah Bu. Nah, dia kemudian bisa melarikan diri ke Cina. Tahun 1950, Indonesia oleh Soekarno disebutkan sebagai negara liberal. Siapa saja, paham apa saja, bisa masuk ke Indonesia. Si DN Aidit yang kemarin lari ke Cina, datang kembali ke Indonesia. Bung, saya ingin memperbaiki diri. Saya akan membangun bareng